Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah. Dan kemudian kita menyempatkan hadir di majlis taklim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan hari Ahad pekan keempat ini, mungkin tafsir juz amma kita yang akan kita pelajari adalah mungkin surah Al-Fajr, ya, karena di surah Al-Fajr akan disebutkan tentang keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya. Jadi sementara loncat dulu ke surah Al-Fajr, nanti kita mundur lagi ke belakang, ya. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fasabba 'alayhim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad. Baik, surah Al-Fajr diambil dari kata Al-Fajr yang ada di ayat yang pertama surah ini, wal fajr, ya. Yang mana artinya adalah waktu fajar atau waktu subuh, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar atau waktu subuh karena keistimewaan waktu subuh, ya. Waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mendoakan keberkahan pada waktu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di pagi harinya. Ya, pagi hari itu diawali dengan terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Dan habisnya malam pun diawali dengan terbitnya fajar. Fajar adalah cahaya yang menyingsing, yang muncul, ya, di ufuk timur sebelum terbitnya matahari, ya. Di mana fajar ini ada dua, ada fajar shadiq dan ada fajar kadzib. Fajar sesungguhnya dan ada fajar yang dusta, gitu ya. Fajar yang shadiq, ya, ketika terbit
cahaya putih ya di ufuk timur, maka keadaan hari semakin terang, melebar ke kanan dan ke kiri, ke utara dan ke selatan, dan bergandengan dengan ufuk timur. Itu fajar shadiq. Ada juga fajar kadhib, yakni ketika terbit cahaya ini ya, setelahnya bukan semakin terang, malah gelap lagi, sehingga disebut dengan fajar dusta, fajar kadhib. Keadaannya menjurus ke langit ya, tidak menyebar ke kanan dan ke kiri atau vertikal ya. Kemudian juga tidak bergandengan dengan ufuk timur ya. Nah, ini fajar. Allah bersumpah dengan fajar karena keutamaan waktu fajar, di mana sholat subuh atau sholat subuh atau sholat di waktu fajar ini dihadiri oleh malaikat. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu dihadiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang nanti akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala amal hamba-hambanya. Mereka datangi manusia ya, orang-orang yang yakni di waktu subuh, mereka datangi orang-orang yang sholat subuh ya, dan setelah mereka mendatangi orang-orang yang sholat subuh, kemudian mereka lapor menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan berkumpul juga, datang juga pada sholat asar ya, lalu mereka melaporkan. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka sedangkan dia lebih mengetahui, dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka kata malaikat yang menghadiri sholat subuh dan sholat asar berjamaah, atainahum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka dalam keadaan sholat dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Mereka yang sholat subuh berjamaah, yang sholat subuh ada jaminan surga. Kata Nabi SAW, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang jaga sholat subuh dan asar, yakni cuma semua sholat ya, bukan berarti kita ngerjakan cuma subuh dan asar, tapi saking keutamaannya ya. Siapa yang menjaga sholat di saat suasana sejuk, yakni sholat subuh dan asar, dakhalal jannah, maka dia bakal masuk surga. Nah, ini pentingnya kita menjaga sholat subuh. Juga keutamaan lainnya seperti yang pernah saya sampaikan, basyiril masya'ina fil lail bin nuritam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira mereka yang mengadakan perjalanan di kegelapan malam, suasana masih gelap ya, bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi nanti Allah akan berikan kepada kita cahaya kalau kita jaga sholat subuh. Muka kita, wajah kita, tangan, kaki bercahaya ya. Dan waktu subuh pun waktu yang Allah berikan keberkahan buat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga ada sahabat dulu yang mulai berdagangnya selesai sholat subuh. Dia keliling berdagang, jadilah dia orang yang kaya raya ya. Karena memulainya di pagi hari, waktu yang berkah. Secara wakil realita juga ya, orang yang jualan lebih pagi ya, lebih dulu didatangi orang daripada yang kesiangan. Ada dua orang jualan, sama-sama jualannya ya. Orang karena ada yang mau buru-buru berangkat, maka dia datangi yang buka lebih dulu gitu. Sedangkan yang bukanya siangan, jam 8 baru buka, jam 9 baru buka, ya udah diduluin, orang-orang udah pada datangin yang lebih dulu ya. Angkot misalnya, angkot dia lebih istilahnya yang sopir kerjaannya ya, yang angkot dia lebih berangkat pagi ya, orang-orang pada naikin duluan. Yang berangkatnya belakangan ya mungkin sudah tinggal sisa-sisanya doang. Ini kenyataan juga seperti ini ya. Nah, ini
keutamaan waktu subuh dan lebih berkah. Hewan saja ya, di antara dua hewan misalnya, pernah ada orang yang ingkari adanya keberkahan. Dia mau minta bukti kepada seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Emang ada berkah itu? Gitu. Maka dia beritahukan. Kamu tahu secara mana antara kambing dengan kalbun, anjing? Mana yang lebih berkah di antara keduanya? Yang lebih bermanfaat, yang banyak dipakai oleh manusia, ya. Jelas kambing. Padahal kalau diperhatikan antara kambing dengan kalbun, kalau kalbun atau anjing kalau melahirkan ya langsung banyak anaknya. Biasanya seperti itu. Kalau kambing lebih sedikit. Tetapi lebih berkah mana di antara keduanya? Kambing. Ya, yang lebih banyak dikonsumsi, disembelih kambing. Ya dimakan, tapi kok tetap terus ada jumlahnya banyak. Enggak kehabisan manusia mengkonsumsi daging kambing. Inilah contoh keberkahan. Apa di antara penyebabnya kambing lebih berkah juga? Secara kenyataan, ya, kambing seusai mereka menggembala dimasukkan oleh pemiliknya ke kandang. Mereka lebih dulu istirahat, ya, lebih istirahat dini di awal malam. Beda dengan kalbun yang anjing, ya, dimana anjing ini malam hari bergadang, sehingga kita terdengar kadang suara mengaumnya, ya, gonggongannya di malam hari bergadang. Beda pas pagi hari kambing bangun, kalbun masih tidur, ya. Dan itu kalau dilihat subuh itu kalbun pada tidur, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat sini saja, antara orang yang bergadang dengan yang tidur lebih dini, lebih berkah orang yang lebih baik orang yang tidur lebih dini, lebih pagi. Di samping menyehatkan juga, ya, cukup istirahatnya, ya, bekerja lebih semangat, nggak ngantuk, yang belajar juga nggak ngantuk, dan seterusnya. Nah, ini contoh keberkahan di waktu pagi. Ya, cuma kecuali kadang-kadang kan ada yang shift malam, ya mau nggak mau, ya, dia harus masuk malam hari, ya, sehingga pagi harinya terpaksa tidur karena kondisi. Baik, Allah bersumpah dengan fajar, ya, karena kelebihan waktu fajar, waktu subuh, ya. Ada juga yang menafsirkan warob wal fajr, ini maksudnya ada warob bil fajr, demi Tuhan pemilik fajar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga seperti itu tafsirnya, ya. Akan tapi wal fajr juga itu sudah bisa juga karena keutamaan waktu fajar. Dan yang perlu terus kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan makhluknya, ya. Allah berhak bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang, dengan waktu fajar, dengan nanti disebutkan sumpah Allah lainnya, ya. Adapun kita tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah, hukumnya syirik. Karena di dalam sumpah terdapat pengagungan terhadap sesuatu, ya. Maka kita tidak boleh mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur dan telah syirik, telah berbuat syirik, ya. Termasuk juga bersumpah atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga enggak boleh. Demi Allah dan demi Rasulullah enggak boleh, harus demi Allah saja. Atau nama-nama Allah yang lain, demi Ar-Rahman, demi Ar-Razzaq, atau dengan sifat Allah, demi keagungan Allah boleh, ya. Adapun dengan selain Allah hukumnya haram. Dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang, dengan apalagi istilah orang-orang ada
sumpah pocong lah, inilah itulah, ya, ini hukumnya haram, syirik dosa yang besar. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan makhluknya. Ya, karena Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidaklah diminta pertanggungjawaban terhadap tindakannya. Tindakannya, firman-Nya di atas kebijaksanaan. Ada hikmah di balik itu, dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Allah bersumpah dengan sesuatu yang memang memiliki keistimewaan. Di antaranya waktu subuh ini. Gitu ya. Baik, ini wal fajr. Berikutnya walayalin ashar, demi malam yang 10. Ya, mungkin kita bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan malam yang 10, ya, dan kenapa Allah bersumpah dengan malam yang 10? Memangnya ada apa di malam yang 10? Nah, ini kita akan bahas. Ya. Malam yang 10 di sini pertama ada beberapa pendapat ulama. Ada yang menafsirkan malam yang 10 adalah 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan. Karena keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan, ya, di mana di malam harinya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beramal soleh pada malam tersebut melebihi ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan, ya. Sehingga dia menafsirkan seperti ini. Ada juga yang menafsirkan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya. Sekarang udah apa namanya, tanggal berapa ini? Ya. Tanggal berapa Dzulhijjah? 6 ya. 6 Dzulhijjah. Masih dalam 10 pertama. Ternyata ini hari-hari yang utama, bahkan melebihi bulan Ramadan untuk siang harinya. Ya. Karena untuk siangnya lebih utama 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di siang 10 pertama bulan Dzulhijjah ada waktunya wukuf di Arafah, ya, tanggal 9-nya, hari Haji Akbar tanggal 10-nya, ada hari Tarbiyah, memulai ibadah haji, ya. Kemudian ada syariat kurban tanggal 10-nya, dan berkumpul berbagai macam amal soleh dan keutamaan. Sehingga untuk siangnya lebih utama 10 pertama bulan Dzulhijjah, untuk malamnya lebih utama 10 terakhir bulan Ramadan. Cuma banyak orang tidak mengetahui akan keutamaan ini, sehingga mereka banyak biasa-biasa saja, nggak ada peningkatan amalan seperti halnya menghadapi bulan Ramadan. Padahal ini Ramadan kedua, ya, Ramadan kedua yang seharusnya kita sikapi seperti bulan Ramadan, bahkan lebih utama daripada Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana beramal soleh pada hari-hari ini lebih dicintai Allah, ya, daripada hari-hari ini. Ya, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu ya Rasulullah?" Apakah jihad juga masih kalah? Jihad yang seorang mempertaruhkan nyawanya, bisa hidup bisa mati, mempertaruhkan hartanya, bisa habis, ya, ternyata masih kalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Demikian pula jihad masih kalah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali seorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa, raga, wa malih, dan hartanya. Tsumma lam yarji min dzalika bi syai', kemudian pulang tidak bersisa lagi. Kemudian tidak bersisa lagi, jiwa raganya binasa dan hartanya habis, baru bisa mengalahkan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya. Nah ini sampai jihad saja masih kalah. Apa ini nggak cukup tentang keutamaannya, ya. Tapi kita lihat banyak yang meremehkan. Padahal ini kesempatan juga, dan hadis ini menunjukkan juga bahwa amal soleh pada hari-hari ini dilipat gandakan pahalanya, dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang utama, ya, dalam setahun, ya. Bahkan sampai ngalahin jihad fisabilillah, ya. Dan ini juga merupakan kesempatan emas bagi kita untuk, karena dilipat gandakan pahalanya, untuk membawa bekal yang sebanyak-banyaknya sebagaimana di bulan Ramadan.
Karena di hari-hari yang istimewa, yang dilipat gandakan, merupakan kesempatan bagi kita untuk membawa bekal yang sebanyak-banyaknya, ya. Sebagaimana Ramadan, ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang-orang yang berada di kubur. Mereka ingin balik ke dunia, ya. Mereka ingin balik ke dunia agar dapat beramal soleh, ya. Baik di bulan Ramadan terutama itu, karena mereka tahu akan keutamaan Ramadan. Juga 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya. Tapi sudah bukan lagi waktunya. Mereka telah masuk ke dalam kubur, ya, dan gak ada kesempatan lagi balik ke dunia. Nah, kita yang masih hidup di dunia, kalau sampai menyia-nyiakan, sangat disayangkan. Padahal kita belum tahu apakah kita akan berjumpa lagi bulan Ramadan 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya, atau kita nggak berjumpa lagi, ya. Nah ini, ya. Maka perlu kita memaksimalkan. Di antaranya ada kita kiat-kiatnya dapat maksimalkan, seperti mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan mengisi hari-hari ini dengan beragam dan berbagai macam amal soleh, ya. Yang kedua adalah kita lihat keutamaannya supaya kita terus termotivasi. Ini lebih utama, bahkan melebihi jihad fisabilillah. Yang ketiga adalah tahu amal-amal apa saja yang disyariatkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang keempat, ya, ingat bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, ya, meninggalkan dunia ini, ya. Kalau kita tidak manfaatkan semasa hidup kita, kita bakal menyesal. Karena banyak orang-orang yang telah masuk ke dalam kubur, mereka menyesal. Mereka ingin balik ke dunia bukan untuk dapat berkumpul dengan keluarga, bukan untuk dapat berkumpul dengan teman, ya, bukan untuk dapat menikmati berbagai macam kesenangan dunia, ya, bukan untuk bisa makan-makan enak lagi, minum enak, jalan-jalan, ya, menikmati pemandangan dunia, ya, bukan untuk itu. Karena mereka tahu itu semua cuma sementara. Tapi mereka ingin balik ke dunia, kata Allah, la'alli a'malu shalihan fima tarak, agar mereka dapat mengerjakan amal yang mereka telah tinggalkan, ya. Maka kalau seandainya mereka bisa bangkit dari kubur, mungkin mereka akan berkata kepada kita, jangan engkau sia-siakan kesempatanmu ketika engkau masih hidup di dunia, ya, apalagi pada hari-hari istimewa ini. Ini adalah kesempatan engkau untuk membawa bekal yang sebanyak-banyaknya, agar engkau nyaman di perjalanan, ya, yang sangat panjang, yaitu perjalanan setelah kematian. Yang manusia berada di dalam kubur, ada yang sudah puluhan tahun, ada yang sudah ratusan tahun, bahkan ada yang sudah ribuan tahun, ya. Lebih lama kita di bawah tanah daripada di atas tanah. Tapi manusia banyak mempersiapkan untuk yang berada di atas tanah yang sebentar, dan sedikit di antara mereka yang mempersiapkan diri untuk menghadapi yang berada di bawah tanah untuk waktu yang lebih lama, ya. Maka jangan salahkan kalau nantinya mereka akan menyesal karena persiapan mereka yang kurang, yang sedikit, ya. Nah ini ini adalah kesempatan bagi kita, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke hari-hari istimewa, maka mohon kepada Allah dimudahkan beramal soleh. Kemudian lihat keutamaannya supaya terus termotivasi. Kemudian kita pelajari amal-amal apa saja yang disyariatkan. Banyak amal yang disyariatkan, semua amal soleh disyariatkan. Cuma terutama pada hari-hari ini, seperti kalau Allah berikan kesempatan naik haji, masya Allah, itu luar biasa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Haji yang mabrur itu dari mulai niatnya ikhlas karena Allah, bukan agar pulang nanti dihormati masyarakat,
mendapat gelar Pak Haji, Bu Haji, bukan. Ya, tapi lillah, karena menyambut panggilan Allah. Prakteknya sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biayanya dari yang halal, tidak melakukan dosa dan kemaksiatan di dalamnya, maka insya Allah pulang dalam keadaan ya haji dan mabrur, yang balasannya adalah surga dan dosa-dosanya terampuni, seperti keadaan ketika dilahirkan oleh ibunya. Kemudian juga coba tingkatkan, setelah amalan wajib tambahkan dengan amalan sunnah. Ya, maksudnya apa? Jangan di hari-hari utama ini kita cuma ngerjakan yang wajib-wajib saja. Ya, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, enggak menambahkan dengan sholat sunnah rawatib. Ya, subuh sholat sunnah rawatibnya sebelum subuh 2 rakaat, duhur 2 atau 4, ba'da zuhur 2 ya atau 4, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2. Yang keutamanya akan dibangunkan istana di surga. Ya, salat sunnah rawatib. Waktu duha, salat duha barang cuma 2 rakaat, 4 kalau mau atau lebih. Masa nggak bisa gitu ya. Gitu. Kemudian malamnya salat malam. Ya. Kalau kita berat, tengok bulan Ramadan kemarin. Kita mampu malamnya sholat taraweh, siangnya puasa, siang dan malamnya banyakin baca Al-Quran, bahkan sampai mengkhatamkan. Kenapa hari-hari lain kita nggak bisa? Nah itu. Jadi Ramadan kemarin sebagai cermin, ya, agar kita berkaca kepada bulan Ramadan bahwa sebenarnya kita bisa. Ya. Kemudian berpuasa. Silakan kalau mau memperbanyak puasa di hari-hari ini, dan minimal tanggal 9-nya, yang disebut dengan puasa Arafah, yang utamanya menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Cuma sehari. Ya, lihat keutamaannya, kita akan mudah menjalankannya. Tengok bulan Ramadan 30 hari kita bisa, kenapa yang cuma sehari kita nggak bisa? Gitu. Ini kita akan ringan insyaallah dalam menjalankannya. Kemudian banyak berzikir di hari-hari ini. Termasuk berzikirnya takbiran, itu sudah bisa dimulai. Takbiran itu ada 2, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak yang dibaca pada kapan dan di mana saja, dari mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ini sudah tanggal 6-nya. Ya, takbirannya itu lafaznya seperti takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh 2 kali atau 3 kali Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini takbir mutlak. Kapan dan di mana saja kita sudah bisa mulai. Lagi di jalan, sambil nunggu ke tempat kerja, ke kantor, di kereta, di bis, kendaraan pribadi, ya, takbiran, ya, sambil mengisi waktu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik motor kan gampang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil jalan, ya, sambil naik motor. Nah, itu Masya Allah. Ini waktunya, waktu untuk takbiran. Dan nanti ada takbir muqayyad yang dibaca selesai sholat, yakni setelah sholat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Setelah istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, takbiran Allahu Akbar, dan seterusnya. Ba'da sholat subuh, ba'da sholat duhur, ba'da sholat asar, ba'da sholat maghrib, ba'da sholat isya, sampai akhir hari tasyrik. Karena untuk takbiran untuk Idul Adha ini lebih lama, nggak seperti Idul Fitri yang dari malam sampai pagi, selesai khutbah itu sudah selesai. Ya. Dan yang terakhir di antara amal soleh juga adalah kurban. Ya, sudah saya sampaikan secara lebih rinci pada kesempatan yang lalu terkait dengan fikihnya.
sehingga nggak perlu saya sampaikan ulang. Ini termasuk amalan yang sangat utama, ya, berkurban. Kalau kita punya kelapangan, hendaknya kita berkurban, ya. Termasuk juga adalah banyakin baca Al-Quran. Banyakin baca Al-Quran, ini termasuk zikir utama, ya. Kita bisa menghatamkan Al-Quran di 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan cara bagaimana, Pak? Sehari membaca 3 juz, ya, 1 juz itu mungkin cuma 40 menit, 40 menit, ya. Pagi 1 juz, siang 1 juz, malam atau ba'da maghrib 1 juz, sudah selesai, ya. 3 juz dikali 10, 30, selesai. Kenapa kita bisa tahan lama di hadapan handphone, di hadapan TV, ya? Tapi kita nggak tahan lama di hadapan Al-Quran. Kali baca cuma 1 halaman, setengah halaman udah mau buru-buru ninggalin. Nah, ini clear, ya. Ini menunjukkan kita kurang cinta sama Al-Quran, ya. Nah, itu kita bisa, apalagi yang sambil nunggu di perjalanan itu, ya, naik kendaraan umum, di kereta, di bis, daripada cuma ngeliatin orang pada rata-rata main handphone juga, ya. Mereka juga bosen nungguin, gak ngapa-ngapain, pada main handphone. Coba kalau kita nengok sebentar, keadaan mereka ngelihat HP itu antara ngelihat apa? YouTube, game, media sosial, di antara itu. Sebelah sini, oh lagi ngelihat YouTube. Sebelah situ lagi, oh lagi main game. Sebelah situ lagi, oh lagi chattingan, ya. Sebelah sana lagi, oh lihat berita-berita, searching di Google dan lain-lain. Antara itu hampir 10.001. Atau mungkin gak ada sama sekali yang buka Al-Quran. Padahal kalau tengok Al-Quran itu insya Allah selesai 1 juz di perjalanan, ya. Mungkin perjalanan sampai ke tempat tujuan ada yang 1 jam, ada yang setengah jam, itu hampir 1 juz selesai. Nah, cuma gak ada yang memaksimalkan, ya. Kalau perlu kita bawa mushaf saku, nah, ngasih lihat, bukan riya maksudnya, ngasih contoh supaya orang lain, ya, manfaatkan waktu. Saya yakin itu termasuk dakwah bil hal, dakwah dengan keadaan. Orang yang melihat itu, dia akan berpikir, iya, kenapa waktu-waktu saya cuma diisi dengan ini saja, dengan handphone saja, dengan lihat YouTube yang nggak selesai-selesai, media sosial, ya, dengan main game. Si fulan tuh orang yang di hadapan saya, dia manfaatkan dengan baca Al-Quran, ya. Mudah-mudahan dia berpikir dan akhirnya dia kembali mau manfaatkan, ya. Karena kalau kita tidak manfaatkan waktu-waktu kita, ya, di saat ini yang kita masih Allah berikan kesempatan hidup, ya, kita juga nggak tahu apakah kita usia kita sampai panjang, ya. Dan sepanjang-panjangnya kita nggak ada, jarang, hampir, ya, lewatin 100 tahun, ya. 60, 70, 80 sudah mulai tanda-tanda sakit-sakitan, udah mulai akan dijemput menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dulu mungkin, ya, usianya pada panjang-panjang. Usia Nabi Nuh aja berdakwah ke tengah-tengah kaumnya 950 tahun, ya. Udah 950 tahun dia punya banyak cerita, ratusan tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, ya. Kalau kita usianya pada pendek-pendek, terus nggak manfaatkan juga lagi, ya. Ada yang sudah tua masih saja ngejar dunia, nggak mau ke masjid. Aduh, ya Allah, gitu, ya. Apa bekal yang akan dia siapkan menghadap Allah? Apa dia nggak ngambil pelajaran dari orang-orang di sekelilingnya yang sudah dipanggil? Apa dia akan kekal selamanya hidup di dunia? Kan enggak, ya. Dia akan tinggalkan dunia ini. Dan mereka yang dikubur, kalau dia lewati kuburan dulu sama seperti dia, menikmati kesenangan dunia. Cuma ternyata ada masanya mereka harus meninggalkan. Dan dia juga sering mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia juga kadang melihat di hadapannya orang meninggal dunia, mendengar berita. Dan sebenarnya fisiknya dia pun yang sudah semakin lemah, rambutnya sudah berubah, itu adalah peringatan, ya, bahwa kamu itu sudah semakin usia dan kamu lambat laun akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya.
Nah, seperti itu. Tapi banyak orang yang tetap saja sibuk mengejar dunia, ya, sampai enggak menyempatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin pembahasan kita pada kesempatan pagi Ahad ini, ya, surah Al-Fajr 2 ayat aja. Ya, insyaallah mungkin pada kesempatan ini kita bisa lanjutkan, kita mundur lagi mempelajari ayat demi ayat surah sebelumnya, ya. Karena sekarang bertepatan 10 pertama bulan Dzulhijjah, loncat dulu ke surah Al-Fajr. Baik, sebelum ditutup kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.